Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang istilah-istilah dari bab yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini, yaitu bab permintaan dan penawaran. Sebelumnya, apa sih permintaan itu? Secara sederhana, permintaan adalah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli agar bisa memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jika membicarakan permintaan, maka pasti juga terikat dengan hukum permintaan atau law of demand. Hukum permintaan adalah jika harga barang naik, maka permintaan akan barang tersebut turun. Dan begitu pula sebaliknya, jika harga barang turun, maka permintaan atas barang tersebut naik dengan asumsi faktor lain dianggap sama atau ceteris paribus. Oh iya, jangan lupa permintaan muncul karena faktor keinginan dan kemampuan dari konsumen untuk membeli suatu barang yang dia butuhkan. Jadi, kalau misalnya ada konsumen yang ingin membeli tapi tidak punya kemampuan untuk membeli barang tersebut, itu belum bisa dikategorikan sebagai permintaan ya. Baik, selanjutnya permintaan individu. Apa yang dimaksud dengan permintaan individu? Permintaan individu adalah jumlah barang atau jasa yang konsumen sedia dan mampu minta dengan harga yang berbeda. Konsumen di sini dapat merujuk pada orang, individu, ataupun perusahaan. Baik teman-teman, kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu permintaan pasar. Apa yang dimaksud dengan permintaan pasar? Permintaan pasar yaitu hasil dari permintaan individu. Jelasnya ialah permintaan individu pada masing-masing tingkatan harga dijumlahkan sehingga nantinya akan diperoleh permintaan pasar itu sendiri. Nah, jadi permintaan individu tadilah yang merefleksikan atau mencerminkan permintaan pasar dalam bentuk jasa atau barang. Kesimpulannya ialah dari permintaan pasar tidak mungkin ada permintaan pasar tanpa adanya permintaan individu-individu. Contohnya, contoh permintaan pasar saat menjelang Lebaran. Banyak orang yang membutuhkan daging, sehingga mengakibatkan banyak penyuplai daging di mana-mana. Semakin banyaknya demand, maka suplai akan semakin banyak. Nah, efek meningkatnya permintaan ini sendiri adalah harga yang ikut naik, karena permintaan juga ikut naik. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah penawaran. Sebuah perusahaan pasti ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ketika harga barang tinggi, maka barang yang akan ditawarkan semakin banyak, dan keuntungan yang didapat akan semakin tinggi pula. Tetapi jika harga barang rendah, maka barang yang ditawarkan sedikit, dan keuntungan yang didapat pun akan sedikit pula. Tidak hanya faktor harga yang mempengaruhi penawaran, ada 5 faktor. Yang pertama adalah harga barang lain yang berkaitan. Ketika sebuah perusahaan memproduksi suatu bola, dan situ ada bola basket dan bola tenis. Saat harga bola basket turun, maka produsen lebih banyak memproduksi bola tenis dibanding bola basket. Kedua, biaya produksi. Sebuah perusahaan es krim pasti membutuhkan bahan-bahan untuk membuatnya. Ketika biaya produksi naik, maka ia akan mengurangi jumlah produksi agar tidak merugi. Ketiga, teknologi. Semakin canggih teknologi, maka akan semakin efisien waktu yang dibutuhkan. Keempat, jumlah produsen. Semakin banyak penjual memproduksi suatu barang, ia akan menaikkan penawaran barang tersebut agar cepat terjual. Dan yang kelima adalah pajak dan subsidi. Semakin tinggi pajak, maka biaya produksi meningkat dan menurunkan penawaran. Tetapi, jika perusahaan mendapatkan subsidi dari pemerintah, biaya produksi menurun dan penawaran meningkat.